Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Marry My Husband? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Kita dibawa balik ke masa muda Ji-hyuk saat pertama kali bertemu dengan Ji-won. Saat itu, Ji-won sedang mabuk berat karena abis putus dari pacarnya. Terus ketemu sama Ji-hyuk. Ji-hyuk temenin Ji-won. Soalnya ketika itu, ada dua pria asing yang kayak mau isengin Ji-won. Karena sedang mabuk, Ji-won jadi keterusan cerita tentang hidup dia yang sendirian tanpa orang tua, teman, apalagi pacar. Dan karena saking mabuknya, Ji-won menggigit Ji-hyuk. Mungkin Ji-hyuk dipikirnya makanan kali ya. Setelah itu, mereka pun lanjut ngobrol di taman. Dan Ji-won pun karena mabuk, menceritakan kembali tentang hidup dia ke Ji-hyuk. Dan karena Ji-hyuk sudah mendengarnya sebelumnya, Ji-hyuk pun bisa menjawab Ji-won dengan baik. Hal itu membuat Ji-won sangat kaget dan menganggap Ji-hyuk sebagai seorang peramal. Ji-won juga cerita tentang Sumin. Kalau di dekat Sumin, dia ngerasa dirinya kayak pecundang. Ji-hyuk bilang, kalau gitu kamu tuh gak nyaman. Ngapain temenan sama orang yang gak membuatmu nyaman? Nah tuh, petuah buat kita semua ya sahabat nonton. Tapi Ji-won sudah menganggap Sumin seperti keluarganya. Karena selalu ada untuknya. Nah, sekarang giliran deh Ji-hyuk yang curcol. Dia bilang kalau emaknya juga sudah meninggal. Dan tiba-tiba dia punya ibu tiri dan adik tiri. Si Hyun kali ya maksudnya. Emang paling senang cerita sama orang yang punya penderitaan serupa ya. Jadi nggak berasa jadi alien sendirian di dunia ini. Setelah ngobrol, mereka tidur gitu aja loh di rumputan sampai pagi. Nggak dingin apa ya? Tapi Ji-won pergi gitu aja sebelum Ji-hyuk bangun. Kebingungan dan sedih deh si Ji-hyuk ketika dia bangun. Setelah Ji-hyuk latihan sparring sama Dong-suk, Ji-hyuk ngeliat Ji-won berbicara sama kucing, sembari menceritakan kejadian kemarin malam. Ternyata mereka satu kampus. Setelah kejadian itu, Ji-hyuk jadi sering ngeliat Ji-won memberi makan kucing yang diajak ngomongnya waktu itu. Nggak sampai di situ, Ji-hyuk juga ikut-ikutan buat kasih makanan tuh kucing. Bahkan sampai membuat rumah untuk si kucing. Sebenarnya, Ji-hyuk tuh kayaknya punya banyak kesempatan buat deketin Ji-won loh, tapi kayak nggak pernah bisa. Terus waktu bergeser ke tahun 2011, Ji-hyuk akhirnya ketemu lagi sama Ji-won di kantor UNK. Ji-hyuk udah seneng aja dong, dia pikir akhirnya gua bisa deketin juga nih cewek. Tapi ternyata si Ji-won udah pacaran sama Min-won. Sedih pisan sih jadinya abang Ji-hyuk. Yuk, balik ke masa sekarang. Masa sekarang tuh 2013 ya sahabat nonton. Ji-hyuk bertekad karena sekarang dikasih kesempatan lagi. Dia mau mempergunakan dengan baik. Gitu dong Ji-hyuk, tebus penyesalan kau. Sekarang giliran Ji-hyuk yang tampil beda, hingga memukau kaum hawa. Tapi orang pertama yang diajak Ji-hyuk ngomong tuh adalah Ji-won. Min-won langsung gak seneng karena Ji-won senyum-senyum ke Ji-hyuk. Giliran pacarnya berubah penampilan, baru panik nih manusia kutu. Min-won ngasih peringatan kepada Ji-won. Tuh kan bener Ji-hyuk suka sama kamu? Tapi Ji-won jawab enggak kok. Ji-hyuk itu udah punya pacar. Padahal Hyun itu adik Ji-hyuk jeng, bukan pacarnya. Tapi Min-won balas lagi. Dia bilang pria itu penipu. Dan bahkan jika dia punya istri, dia akan menyimpan perasaan terhadap wanita lain. Nah, Ji-won mau skakmat dong. Dia tanya balik. Oh, kamu kan juga pria nih, kamu kayak gitu nggak? Dengan super pede, Min-won bilang, nggak dong, hanya aku pria yang nggak begitu. Ji-won ketawa aja dengar jawaban Min-won. Kita ketawa bareng yuk sama Ji-won. Saat itu, Juran dan Hyun menyela pembicaraan nggak mutu itu dan ngajak Ji-won bersama mereka untuk mendiskusikan proyek paket makan. Namun, Sumin menyela pembicaraan mereka, sembari bilang kalau dia adalah sahabat terbaik Ji-won. Duh, serius ini pengen buat muntah banget loh. Nggak sampai situ, si bos geblek Kyung-uk datang untuk suruh Ji-won pindahin mobil dia dong. Pengen dipites aja nih rasanya. Setelah Ji-won pindahin mobil, Sumin samperin Ji-won untuk pura-pura menghibur. Sekalian maksa agar Sumin bisa bergabung ke tim paket masak Ji-won. Ji-won menolak permintaan itu dengan halus. Dan tiba-tiba Kyung-uk memanggil Ji-won dan mengatakan kepada Ji-won bahwa dia akan mengambil alih proyek Ji-won. Kyung-uk akan mengerjakan proyek itu berdua dengan Sumin. Emosi banget tuh jadinya kita ini. Mendengar keputusan itu, Ji-won gak bisa berbuat apa-apa dan berkecil hati. Terus dia ketemu dengan Ji-hyuk. Ji-hyuk ngajak untuk makan malam, tapi Ji-won menolak permintaannya karena dia punya rencana pribadi. Untung rencana pribadi Ji-won bukan sama Min-won, tapi sama Eun-ho. Ya udahlah ya, mendingan Ji-won bertemu Eun-ho dan keduanya duduk untuk mencicipi wine. Di sisi lain,
Minwan telepon Jiwon. Karena nggak diangkat melulu, dia akhirnya menelepon Sumin. Tapi si Sumin malahan bilang, hati-hati loh, Jiwon bisa aja selingkuh dari Minwan. Dan mulutnya lemes kan si Sumin. Dia juga bilang kalau ibu Jiwon tuh meninggalkan Jiwon. Dan ayahnya karena berselingkuh dong. Sumin bilang begitu untuk membuat Minwan berpikir bahwa Jiwon akan melakukan hal yang sama seperti ibunya. Temen tuh kok kayak gitu ya? Balik lagi ke Jiwon. Setelah beberapa pembicaraan ringan dengan Eunho, Jiwon akhirnya bertanya kepada Eunho tentang surat balasan dari Jiwon sewaktu SMA. Eunho mengeluarkan surat itu, dan Jiwon menyadari bahwa itu tulisan tangan Sumin. Setelah itu, Jiwon dan Eunho pergi dari sana. Jiwon juga memutuskan untuk memberitahu Eunho kalau dia sudah punya pacar. Eunho langsung tanya, "Oh, pacar kamu Jihyuk ya?" Karena dialah yang suruh Eunho untuk datang ke reuni. Hal ini tentu saja mengejutkan Jiwon dan membuatnya bertanya-tanya bagaimana Jihyuk tahu tentang reuni tersebut. Persis di waktu itu, Jihyuk tidak sengaja melihat Eunho dan Jiwon bersama di jalan. Jihyuk nggak bisa berhenti memikirkan Jiwon yang bersama dengan Eunho, terus langsung putar balik mobil. Sementara itu, Jiwon sedang berjalan pulang. Dia mencurigai seseorang mengikutinya. Jiwon lantas berlari karena takut. Tapi ternyata Minwan muncul entah dari mana di depan Jiwon. Minwan kemudian mulai mengomentari cara dandan Jiwon dan ngomong buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jiwon marahlah mendengar omongan itu, tapi dia jadi tahu kalau itu pasti ulah Sumin. Jiwon mencoba untuk menyangkal, tapi Minwan tidak siap untuk mendengarkannya. Dan pada akhirnya menyakitinya sambil memegang tangannya. Saat itu, Jihyuk datang dan memberi Minwan pelajaran yang membuat Minwan lari ketakutan. Jihyuk kemudian mengajak Jiwon untuk menenangkan diri dan bertanya apakah tangan Jiwon baik-baik saja. Jihyuk berkata kalau dia mengkhawatirkan Jiwon, tapi Jiwon berpikir kalau Jihyuk mau selingkuh dari Hyun dan langsung mengkonfrontasi Jihyuk tentang hal itu. Jihyuk terkejut dengan hal ini dan meminta Jiwon untuk mendengarkan penjelasannya. Jihyuk kemudian menelepon Hyun dan membuktikan kepada Jiwon bahwa Hyun adalah adiknya. Ya tentu aja Jiwon terkejut dan langsunglah Jiwon meminta maaf kepada Jihyuk karena kesalahpahaman yang telah dibuatnya. Jihyuk menertawakannya dan berkata tapi tebakan yang lain benar, yaitu kalau memang benar Jihyuk memiliki perasaan suka kepada Jihyun. Akhirnya Jihyuk bisa mengutarakan perasaannya ya. Jihyuk kemudian mengantar pulang Jiwon. Namun tiba-tiba Jihyuk jatuh pingsan tepat di rumah Jiwon. Hal ini tentu saja mengejutkan Jiwon dan kita semua pastinya. Aduh, kenapa lagi ya si Jihyuk ini? Di tempat lain, Sumin kayaknya udah memutuskan buat ngerebut Minwan. Jadi dia persiapan buat ngerayu Minwan. Sedangkan Jiwon langsung gercep bawa Jihyuk ke rumah sakit. Duh, untung Babang cepat siuman. Hasil dari rumah sakit mengatakan kalau Jihyuk kayak cuma kecapean dan stres aja sih. Tapi karena dokter yang ngebahas soal perut, dan di kehidupan sebelumnya Jiwon meninggal karena kanker perut, Jihyuk langsung meminta dokter untuk memeriksa Jiwon. Tapi Jiwon menjelaskan kalau dia udah CT scan kok, dan hasilnya memang cuma mah aja. Tapi Jihyuk dan dokternya bingung, kenapa Jiwon sampai memutuskan untuk CT scan. Jiwon langsung mengalihkan pembicaraan. Tapi dokter yang ada di sana bilang, ya udah, keduanya aja yuk segera tes barengan. Dan di tempat lain, di jalan kecil gelap-gelapan, si Sumin dan Minwan mulai berniat selingkuh. Tapi si Sumin pura-pura jual mahal. Pakai alasan kasihan sama Jiwon lah. Super gak tau malu ya. Ketika Minwan mengantarkan Sumin pulang, Minwan malahan ikut turun di rumah Sumin. Nakal ya Minwan. Setelah Jiwon dan Jihyuk selesai tes kesehatan, Jihyuk tuh sebenarnya pengen anterin Jiwon pulang. Cuma Jiwon sungkan lah ya, nggak enak juga. Jihyuk langsung negesin, dia memang suka sama Jiwon. Tapi Jiwon boleh kok nolak Jihyuk. Jihyuk nggak bakalan ganggu Jiwon lagi. Tapi Jihyuk juga bilang kalau dia adalah orang yang sangat baik. Jihyuk ngomong gitu karena kemarin itu Jiwon sempat ngomong kalau dia nggak pandai untuk menilai orang. Pagi harinya, Jihyuk kembali ngelihat Jiwon dan Eunho bersama. Eunho beliin morning coffee gitu buat Jiwon. Di kantor, Minwan dengan nggak tau malunya nunjukin kemarahannya sama Jiwon melalui tindakannya, yang membuat Jihyuk mengambil tindakan. Jihyuk menyuruh Minwan memilih antara putus dengan Jiwon atau perlakukan Jiwon dengan baik. Jiwon juga datang menemui Minwan. Mereka membahas tentang kejadian semalam. Terus Jiwon juga bertanya, kemarin malam langsung pulang nggak? Minwan jadi inget, kemarin malam Sumin jual mahal part kedua lagi sama Minwan dengan cara menutup pagar rumahnya. Tapi sebelum masuk ke dalam rumah, Sumin mencium pipi Minwan. Ketika Minwan mengingat kejadian semalam, langsung semangat deh dia. Dasar kutu.
Kemudian Kyung-uk menyuruh Ji-won dan Juran untuk pergi makan siang bersama untuk berdiskusi. Jadi tinggal Sumin dan Min-wan tuh. Min-wan sebenarnya mau temenin Sumin makan. Tapi biasalah, jual mahal part ketiga. Dimulai sama si Sumin. Namun, mendengar percakapan Sumin dan Min-wan, Ji-won yakin, wah, kayaknya ada sesuatu yang terjadi nih sama mereka. Hal ini jadi alasan buat Ji-won untuk memberi Sumin dan Min-wan waktu berduaan. Ji-won dan Juran kemudian pergi makan siang. Di situ, Kyung-uk dengan sangat amat nyebelin bilang, proposal Ji-won itu jelek, jadi dia akan ubah isinya. Dan namanya jadi nama Kyung-uk. Kyung-uk juga mengeluarkan Ji-won dari proyek. Tapi Ji-won dan Juran gak bisa ngelawan Kyung-uk. Wah, ingin sekali teman nonton kamu berkata kasar. Terus ini lagi, Min-wan ngabisin banyak uang untuk makan siang sama Sumin dengan kartu kredit Ji-won. Semua kejadian ini membuat Ji-won marah. Ji-won bersikeras tidak akan membiarkan orang-orang menginjaknya seperti di kehidupan dia sebelumnya. Di tempat lain, Ji-hyuk melihat proposal Ji-won yang dikirim kepadanya oleh Direktur Wang. Nah, bawahan Direktur Wang ini tuh Kyung-uk, bosnya si Ji-won. Proposal tersebut sudah diubah namanya. Jadi tidak lagi ada nama Ji-won. Tapi Ji-hyuk kan tahu kalau Ji-won yang mengidekan proposal itu. Direktur Wang ingin Ji-hyuk untuk menjalankan proposal paket masak itu. Tapi Ji-hyuk hanya berkata, "Oke, nanti aku pikirkan dulu," terus pergi. Ji-hyuk juga tanya kepada Ji-won tentang proposalnya yang tempo hari Ji-hyuk minta agar Ji-won mengirimkan kepadanya. Ji-hyuk juga mengajak Ji-won untuk pergi dan menegaskan kalau itu bukan kencan kok, jadi tenang aja. Ternyata, keduanya menuju pusat pelatihan judo. Di sana, Ji-won bertemu dengan dua teman Ji-hyuk, yaitu Dong-suk dan Sinu. Ji-hyuk meminta Ji-won untuk ganti pakaian. Kemudian, Ji-hyuk mengajari Ji-won cara membalikan lawan. Setelah beberapa kali latihan, Ji-won akhirnya berhasil untuk membalik Ji-hyuk. Dan saat mereka berbaring bersama, Ji-won seperti samar-samar mengingat Ji-hyuk waktu dia mabuk dahulu. Setelah itu, keduanya kemudian pergi. Keesokan harinya, Ji-won seperti menunjukkan sikap patuh kepada Kyung-uk, walaupun Ji-won direndahkan di depan semua rekan kerjanya. Kemudian, Ji-won mengajak Hyun menyantap kue yang dibuat oleh Eun-ho. Di sana, Hyun tanya, "Ji-won, kamu akan biarin si Kyung-uk gitu aja?" Tapi Ji-won bilang, kalau Ji-won akan membalikan Kyung-uk seperti judo kemarin itu. Duh, nggak sabar nih apa rencana Ji-won ya kira-kira? Sedangkan Sumin mencoba untuk merayu Juran agar membantunya dengan proposal paket makan. Juran sepertinya gampang termakan oleh omongan Sumin. Ketika Juran dan Sumin kembali ke kantor, mereka semua mengobrol. Juran meminta agar Ji-won membagikan idenya sekarang di depan dia dan Sumin. Kemudian, Ji-won membagikan saran pemasarannya kepada Juran dan Sumin dan memberitahu mereka kalau bagus loh proyek ini melibatkan Direktur Wang. Ji-won ngomong begitu karena Ji-won tahu kalau di masa depan, Direktur Wang bakalan terlibat skandal besar. Tapi hal ini tidak sengaja didengar oleh Ji-hyuk, yang membuat Ji-hyuk seperti kelihatan bingung. Segera setelah itu, Direktur Wang menjadi citra merek paket makan, sementara Kyung-uk menikmati ketenaran yang dia terima dari popularitas paket makan tersebut. Popularitas mereka mencapai puncaknya, dan disinilah Ji-won siap menyerang balik mereka. "Yuk, menang yuk Ji-won, please!" Tiba-tiba, Min-wan dan Sumin datang menemui Ji-won, sembari membawa ayam goreng. Tapi Ji-won meninggalkan mereka berduaan. "Sumin, cepetanlah ambil sampah Ji-won si Min-wan." Keesokan harinya, Ji-won tahu kalau hari ini Direktur Wang terbang ke luar negeri dan mulai memprovokasinya. Ji-won berharap Direktur Wang akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dan ternyata memang benar, bahkan lebih parah dari kehidupan sebelumnya. Secepat kilat, berita tentang kelakuan Direktur Wang terhadap pramugari menjadi berita utama. Direktur Wang langsung dipecat dari posisinya. Sementara Kyung-uk juga terseret bersama dong. Rasain. Makan tuh serangan balik dari Ji-won. Suasana hati Ji-won jadi cerah banget saat dia akhirnya mencapai apa yang telah dia tunggu-tunggu dengan sabar. Memang harus sabar ya kita sahabat nonton, karena segala sesuatu memang ada waktunya. Tiba-tiba, Ji-hyuk ada di belakang Ji-won dan memberitahunya kalau komite peninjau perusahaan udah menetapkan hukuman untuk Direktur Wang dan Kyung-uk yang telah mencuri proposal Ji-won. Ji-won berterima kasih kepada Ji-hyuk, dan saat Ji-hyuk mau pergi, ponsel Ji-won jatuh. Dan Ji-hyuk melihat kalau Ji-won sedang ngedengerin lagu BTS dong. Ji-hyuk mengatakan kepada Ji-won kalau dia juga suka sama BTS. Ji-won lalu bilang kalau dia sebenarnya lagi pengen dengerin lagu BTS yang judulnya Dynamite. Ji-hyuk juga ngomong kalau dia lagi pengen dengar lagu Spring Day. Jreng. Tiba-tiba, keduanya menyadari apa yang mereka katakan.
Lagu yang berjudul Dynamite dirilis pada tahun 2020, sedangkan lagu Spring Day dirilis pada tahun 2017. Tapi kan mereka masih berada di tahun 2013. Jiwon dan Jihyuk jadi ngeh kalau mereka berdua adalah dari masa depan. Di mana nih ARMY suaranya? Bersoraklah ya, gegara grup BTS jadi pemersatu cinta nih. Teman nonton kamu super senang sekali dengan pembalasan dendam Jiwon sama direktur Wang dan Kyung-uk. Makanya, jangan suka mengambil punya orang ah. Yuk, jangan lupa saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya. Sampai jumpa.